Baik, terima kasih. Itulah para pimpinan, baik itu eselon 1, Pak Dirjen, dan para direktur. Kami di sini yang masih existing itu adalah 1 direktur jenderal, dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnaker Transmigrasi Kalibata itu Duren. Saya tukang parkir, juru parkir Pak. Setelah itu jadi honor. Saya sudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staf antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnaker. Naker Trans. Pembentukan BNP 2 TKI. BNSP malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan dan saya hormati. Seperti yang Bapak-bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik, memberi amanah kepada kami atas nama negara sebagai menteri pada tanggal 21 Oktober. Selain saya juga diberikan amanah kepada Bapak Pak Mugianto sebagai wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Mungkin Bapak pimpinan yang saya muliakan, kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Ya. Kemudian kerja di LSM NGO. Lalu masuk pimpinan Komnas HAM, sekarang Komnas HAM. Demikian pula Saudara Wakil Menteri, juga aktivis di lapangan, Pak. Dari lapangan langsung masuk di singgasana kekuasaan yang namanya menteri. Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia,
hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa, dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya, merespon secara cepat, Pak Andreas Parera pimpinan merespon secara cepat, dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak. Di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Kami juga terima kasih kepada pimpinan, karena dengan kritikan-kritikan yang sampaikan kepada kami berpandangan via negativa mencapai titik tujuan melalui cara pandang yang berbeda dengan kami, mengantarkan kami menjadi pimpinan. Kami menjadi orang yang hebat, sama seperti yang selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada, tidak saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, persoalan hak asasi manusia, berbagai indeks menunjukkan kita berada di bawah garis kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan, karena kalau saya sebut satu persatu akan memakan waktu, baik itu kami sendiri yang mulia pimpinan memiliki tugas lain maupun juga kami sendiri. Oleh karena itu saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagai skor, indeks yang dilakukan oleh baik itu civil society, NGO maupun juga lembaga-lembaga resmi menempatkan posisi Indonesia tidak sebagai negara prominent dan unggul di dalam demokrasi. Saya kira fakta-fakta di lapangan sudah bisa menjawab secara kasat mata, bisa juga menjawab secara baik, di mana bapak-bapak adalah mesin-mesin perubahan demokrasi, mesin pengelola demokrasi, di mana pasti ada tantangan-tantangan yang menabrak nilai-nilai demokrasi. Bapak-bapak baru selesai dari pertarungan, sudah pasti menyaksikan apakah demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Oleh karena itulah sebenarnya demokrasi di bangsa kita ini harus kita bangun dengan visi yang besar. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto telah meletakkan visi demokrasi dan hak asasi manusia khususnya di dalam Asta Cita nomor 1. Nomor 1 menempatkan membangun Indonesia berbasis hak asasi manusia. Membangun di Indonesia berbasis hak asasi manusia itu holistik, tidak gradual, tidak kasuistik, tapi membangun Indonesia hak asasi manusia adalah holistik. Human right mainstreaming. Artinya apa? Sebagaimana yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwa berbicara tentang hak asasi manusia adalah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Sejak orang dilahirkan, seorang manusia dilahirkan, dia bernapas sampai dengan ketika dia masuk di liang kubur adalah menyangkut tidak terlepas dari aspek hak asasi manusia.
Oleh karena itu saya tidak perlu menjelaskan tentang posisi Indonesia seperti apa dari sisi berbagai penilaian-penilaian yang ada. Yang mulia, yang saya hormati Bapak-Bapak pimpinan dan para anggota Dewan. Saya hanya ingin menyampaikan untuk membangun hak asasi manusia, terutama dari sebagai Kementerian HAM adalah Kementerian Pembangunan Hak Asasi Manusia. Itu yang perlu harus tahu. Berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia berdiri di atas landasan konstitusi internasional dan amanat Paris, prinsip Paris, yang mewajibkan semua negara harus membentuk hak asasi manusia agar memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan secara baik dan benar sesuai koridor HAM. Jadi Komisi Hak Asasi Manusia mengawasi pembangunan HAM. Saya sebagai pimpinan dan kementerian melaksanakan pembangunan HAM. Melaksanakan pembangunan HAM itu apa? Pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik dan non-fisik. Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi seluruh kebijakan mulai dari program sampai dengan pelaksanaan. Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor hak asasi manusia.